Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi. Kali ini kita ingin membahas, ini sebetulnya buku e-book ya, elektronik digital buku. Judulnya Strategi Lo Keng Hong Menghindari Saham-Saham yang Bermasalah di Bursa Efek Indonesia. Terus parameter keuangan apa yang jadi perhatiannya, dan dengan menghitung dengan metode atau formulasi apa. Jadi ini kita bahas karena menarik ya, banyak emiten-emiten yang sebetulnya bikin para investor pemain saham itu boncos, seperti Waskita Karya, Garuda Indonesia, yang berkode TECH, apa saya lupa nama ini ya perusahaannya. Itu banyak lah beberapa perusahaan. Nah ini kita perlu mendalami nih kalau nggak kita mau kecebur. Jadi bisa-bisa sih perusahaan-perusahaan itu kalau kita lihat di sini ya, di grafiknya kayak GIAA meluncur terus ke 50, WSKT ini terlibat ke masalah hukum, terus TEK yang ARB berkali-kali ya kan. Nah, jadi ini kita akan bahas gimana sih awalnya Lo Keng Hong itu mencari atau memulai langkah-langkahnya itu seperti apa. Ya itu dia awalnya itu, nah ini dia nih. Ini langkah-langkah awalnya Lo Keng Hong itu, ini sebagian dari buku yang saya tulis ya. Ini dia masuk ke websitenya IDX. Nah ini akan sampai ke sini nih. Nah ini daftar perusahaan-perusahaan yang di dalam pemantauan khusus. Ini ada tanggal masuknya kapan, ada yang sudah keluar, yang dipantau khusus kan bukan berarti mereka itu perusahaan yang akan bangkrut, belum tentu gitu. Nah ini dari sini tidak cukup, karena dia harus, tidak semua perusahaan yang dalam pantauan khusus itu pasti jelek, pasti hancur, belum tentu. Jadi mereka atau Lo Keng Hong itu sebagai value investor itu melakukan analisa-analisa yang terkait sama apa parameter-parameter yang digunakan. Nah ini di sini dia menggunakan free cash flow, ya kan. Terus dia ini ada penjelasannya nih, dikupas lah buku ini, free cash flow gunanya apa, kenapa pentingnya, kesimpulannya. Terus nilai aset lancar bersih per saham atau net current asset value. Nah ini juga ada nih formulasinya. Oke, terus ada lagi yang disebut, nah ini ada perbandingan capex dengan modal kerja bersih. Nah terus ini definisi nilai going concern atau going concern value. Terus ada lagi di sini apa nih, mengevaluasi perusahaan dengan rasio to book value. Di sini juga ada net current asset ya. Bukan net current asset, tapi net working capital. Di sini ada juga nih di sini. Jadi termasuk ada nilai likuidasi. Inilah yang difokuskan oleh Lo Keng Hong ya di sini. Nih modal kerja, apa itu modal kerja? Modal kerja rumusnya apa dan lain sebagainya. Nah ini juga mengevaluasi saham dengan price earning ratio, mengevaluasi saham dengan price to book value. Oke, ini yang dilakukan oleh Lo Keng Hong, sehingga Lo Keng Hong itu mencapai pada suatu konklusi seperti ini. Ini analisa saham-saham yang bermasalah itu adalah nomor 1 ya, emiten yang belum merilis laporan keuangan sejak tahun 2020. Mungkin terakhir tuh 2019 atau 2020, tapi bukan laporan tahunannya. Itu kan namanya
sangat mencurigakan, dan itu rata-rata technically udah bangkrut sebetulnya. Terus emiten yang belum merilis laporan keuangan tahunan, ini kan sebetulnya laporan keuangan udah Q1, tapi laporan tahunan aja belum dirilis gitu. Nah, itu yang masuk kategori yang defisit modal kerja, defisit neraca, atau tadi yang disebut net current asset value, itu defisit neraca dan free cash flow. Terus ketiga, emiten yang sudah merilis laporan keuangan Q4 yang masih surplus, ada surplus ya, modal kerja surplus, tapi defisit neraca dan net asset value. Terus emiten yang defisitnya modal kerja, asset value, dan free cash flow tuh defisit semuanya. Nah, ini ada nih berapa kelompok di sini. Nah, ini sudah di summary nih, ada di bukunya. Nah, pengecualian sama Garuda. Garuda itu di sini dia punya free cash flow-nya positif, tapi net working capital-nya itu negatif. Coba gini, perbandingan antara free cash flow dengan net working capital cuma dia mengcover 7%. Jadi nggak mungkin bisa nutup ini utang defisit modal kerjanya yang defisit 14 triliun itu ditutup sama sama free cash flow yang nggak sampai 1 triliun. Dan juga belum defisit neracanya atau net asset value yang defisit. Jadi dibandingkan dengan total utang ada 105 triliun. Oke. Jadi itu bisa dicari di sini ya. Anda kalau mau cari nih bukunya Lo Keng Hong di Google Play Store. Nah, Google Play Book. Nah, ini buku yang baru, bukunya Lo Keng Hong. Ada juga sih buku Lo Keng Hong yang lain. Anda bisa lihat ini. Nah, ini ada strategi Lo Keng Hong saat membeli saham Global Mediacom. Nah, ini ada karangan orang lain ini. Ini karangan saya nih, Intisari Pelajaran Benjamin Graham dan Investasi Nilai Wajar Saham. Oke, jadi kalau kita nggak ngerti cara mengidentifikasi saham-saham yang bermasalah, kita akan terjebak kepada pergerakan saham-saham, harga saham-saham yang seolah-olah itu sangat digemari. Ini kayak gini nih kan, ARB-nya berkali-kali sangat digemari oleh pasar, volumenya naik, terus harganya naik melejit, habis itu turun terjun bebas. Nah, itu pentingnya untuk mengetahui resiko yang akan kita hadapi. Jadi sebetulnya di dalam bisnis itu harus mengenal resiko. Nah, sedangkan keuntungan itu akan muncul sendiri, atau cover your risk and the profit will cover itself, or cover your downside and the upside will take care itself gitu ya. Jadi the upside itu kan potential upside-nya, profit will take care itself ya. Itu jadi prinsipnya seperti itu. Oke, jadi silakan Anda bisa mulai lihat dari list daripada daftar emiten yang dalam pemantauan oleh Bursa Efek. Anda bisa buka di websitenya. Untuk lebih memperdalam, Anda bisa cari bukunya Lo Keng Hong, karangan terbaru saya, yaitu yang tadi untuk ini strategi Lo Keng Hong menghindari saham-saham bermasalah. Ada selain di Google Playbook, ada di gramedia.com, ada di Tokopedia atau Bukalapak. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.